Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. A few moments later. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana dengan NIM 27. Perkenalkan, nama saya Prasmana Ginting dengan NIM 017. Perkenalkan, saya Lilis Setiawati dengan NIM 033. Nah, di sini kami akan membahas tentang perkebunan pohon kelapa dari penanaman, pemanenan hingga pemanfaatan. Nah, di sini kita akan membahas perkebunan kelapa. Kelapa ditemukan di Amerika Selatan. Itu sejak tahun sebelum Masehi. Kelapa disebarluaskan oleh para ahli perkebunan dan ahli-ahli pertanian hingga sampai ke daerah tropis seperti Indonesia ini. Inilah pohon kelapa yang dapat kita saksikan. Nah, buah kelapa itu pohon kelapa dapat berbuah hingga 20-30 tahun, dan kerusakan pohon kelapa itu di usia 40 tahunan. Pohon kelapa biasa banyak ditumbuh di pesisir pantai dan sekitarnya. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan cara memanen buah kelapa. Di sini guys, pohon kelapa bisa dipanen 3 sampai dengan 4 tahun. Masa puncak panen pohon kelapa yaitu 15 sampai dengan 20 tahun. Setelah 15 sampai dengan 20 tahun, masa puncak panennya akan menurun. Cara memanen pohon kelapa bisa dilakukan dengan cara panjat, dan bisa juga dilakukan dengan cara alat tertentu, yaitu egret. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan manfaat kandungan dari air kelapa. Air kelapa mengandung kalsium, sodium dan vitamin C yang dapat melancarkan pencernaan tubuh. Daging kelapa bisa kita manfaatkan sebagai santan untuk kita mengolah makanan. Dan ampas kelapa bisa kita gunakan sebagai pakan ternak. Dan berikutnya ada serabut kelapa. Serabut kelapa itu bisa kita manfaatkan sebagai spons cuci piring. Lalu untuk batok kelapa kita bisa mempergunakan atau kita manfaatkan sebagai arang. Dan untuk pohon kelapa itu kita bisa manfaatkan membuat rumah atau pondok-pondok kecil, dan untuk akar kelapa itu kita bisa manfaatkan sebagai obat tradisional. Sekian, terima kasih. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas perkebunan kelapa sawit. Oke guys, kita akan memasuki pembahasan perkebunan kelapa sawit. Nah, kelapa sawit termasuk salah satu dari pepohonan yang akar berserabut. Kelapa sawit ditemukan sejak zaman kolonial. Kelapa sawit juga termasuk dalam salah satu perekonomian terbesar di Indonesia. Dalam perkebunan kelapa sawit itu ada proses penanaman. Proses penanaman dari pertama nanam itu menggunakan polybag. Polybag itu yang biasanya untuk sawit-sawit saat kecil, saat menyemai, saat masih kecil. Nah, dalam proses itu hingga proses berjalannya waktu hingga 12 bulan. Nah, dan 12 bulan itu kelapa sawit siap ditanam di lahan yang siap untuk menanam kelapa sawit tersebut. Contohnya seperti ini. Ini adalah salah satu sawit yang sudah 12 bulan, dan ini siap ditanam di perkebunan kelapa sawit yang lahannya itu sudah siap ditanami oleh kelapa sawit. Dan selanjutnya di umur 2 tahun sudah seperti ini, dan ini sudah mulai menginjak di umur 2 tahun hingga hampir 3 tahunan. Dan ini 3 tahun ke atas itu sudah mengalami pembuahan, yaitu buah pasir. Oke, di sini akan membahas pemupukan perkebunan kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit itu bisa dilakukan menggunakan 2 sistem, yaitu sistem yang pertama secara anorganik, yang kedua secara organik. Secara organik itu menggunakan pupuk yang berkualitas yang bisa menyuburkan pohon sawit tersebut, yang mana pohon sawit tersebut bisa berkembang biak, bisa berbuah aktif, dan bisa mengeluarkan daun yang hijau. Secara
pemupukan organik itu menggunakan pupuk berkualitas. Contohnya seperti urea, TSP, dan masih banyak lagi pupuk organik. Selanjutnya pemupukan yang kedua yaitu pemupukan anorganik, yaitu bisa diambil dari kotoran hewan, yaitu kotoran kambing, kotoran sapi, dan kotoran ayam. Di mana kotoran itu bisa kita masukkan di dalam karung dan kotoran itu bisa kita taruh di sekitar pohon sawit. Pemanenan kelapa sawit itu bisa dilihat dari sistem buahnya. Kalau buahnya sudah mulai menguning dan memerah, kelapa sawit itu sudah siap dipanen. Kelapa sawit itu mempunyai dua sistem pemanenan. Kalau kelapa sawit 8 meter ke bawah, itu cara pemanenannya memakai sistem dodos, dan 8 meter ke atas memakai sistem penggerekan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan buah kelapa sawit. Jadi, buah kelapa sawit ini akan diolah ke dalam sebuah pabrik, di mana pabrik-pabrik tertentu yang akan menerima buah-buah kelapa sawit ini. Buah kelapa sawit ini akan menghasilkan CPO. Dan CPO adalah hasil dari pengolahan kelapa sawit. Dan manfaat-manfaat kelapa sawit ini bisa kita olah menjadi minyak makan atau bahan makanan, bahan baku, dan bisa juga diolah sebagai bahan kosmetik. Oke guys, sekarang kita di kebun ketiga nih, kebun perkebunan pohon karet. Pohon karet itu termasuk pohon yang berkeluarga dalam akar tunggal. Pohon karet pertama ditemukan di Amerika Selatan dan diperkembangbiakan hingga di daerah tropis seperti Indonesia ini bisa ditumbuhi pohon karet. Dan selanjutnya cara penanaman karet itu menggunakan biji karet. Biji karet itu yang biasanya disebut kelata. Dan di saat pertumbuhan tersebut pohon karet bisa menggunakan tunas dan hingga beberapa bulan dan siap ditanam di perkebunan karet yang siap ditanam karetnya. Dan selanjutnya yaitu proses pemanenan. Proses pemanenan itu menggunakan satu sistem yaitu pemotongan. Oke, selanjutnya kita akan mereview tentang cara memotong karet. Cara memotong karet itu begini, mengikuti alur karet tersebut. Jangan sampai kena kayu, karena kalau kena kayu itu yang sangat tidak bagus, sangat fatal untuk pohon karet tersebut, dapat merusakkan pohon karet tersebut. Jadi kalau memotong karet kita hanya mengambil kulitnya saja, hingga turun sini. Nah, jika sudah sampai sini, sudahlah getah itu netes sampai ke wadah itu yang disebut batok karet. Dan selanjutnya, oke guys, usia pohon karet yang sudah bisa diambil getahnya itu 4-5 tahun. Pemanenannya biasanya diambil seminggu sekali, dan pemotongan karetnya itu dilakukan setiap kali. Saya akan menjelaskan tentang pengolahan proses pohon karet, yang dimana proses tersebut dilakukan pemisahan antara karet bagus dan karet yang tidak bagus. Di situ disebut sebagai penyortiran. Dan manfaat pohon karet ini bisa dijadikan bahan untuk pembuatan bahan pembuatan sendal, bahan pembuatan permen karet, dan bahan baku lainnya. oke, sekian penjelasan dari kami dari kelompok 3 mengenai dari pembahasan kelapa sawit dan karet. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Are you